Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Ahmad Irza. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Saya juga mengambil ada 5 poin yang akan dibahas dalam video kali ini. Keanekaragaman hayati itu merujuk pada beragam jenis makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta keanekaragaman genetik dalam spesies tersebut. Artinya, keberagaman ini mencakup variasi dalam bentuk, sifat, perilaku, interaksi antar organisme yang menjadikan ekosistem bumi berfungsi secara seimbang. Lalu, apa itu ancaman keanekaragaman hayati? Ancaman keanekaragaman hayati ialah segala yang mengancam kelangsungan hidup dan keberagaman makhluk hidup di bumi. Ini termasuk faktor aktivitas manusia, faktor alam yang merusak habitat, menyebabkan kepunaan spesies, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ada 5 poin yang saya ambil yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Itu yang pertama ada pengundulan hutan, kemudian yang kedua ada perubahan iklim, kemudian yang ketiga ada polusi dan kerusakan lingkungan, dan yang keempat invasi spesies asing, lalu yang terakhir ada penggunaan pestisida dan herbisida. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama ialah pengundulan hutan. Pengundulan hutan adalah salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati ketika hutan dirobohkan untuk kegiatan seperti penebangan kayu, pertanian, pembangunan infrastruktur, habitat alami, banyak spesies hewan dan tumbuhan rusak atau kehilangan sepenuhnya. Dampaknya sangat beragam mulai dari kehilangan tempat berlindung, berkembang biak, hingga penurunan sumber makanan dan air bagi hewan tertentu. Untuk yang kedua itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar dalam keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Perubahan iklim menyebabkan suhu global meningkat, pola hujan berubah, dan cuaca ekstrim menjadi lebih umum, mempengaruhi berbagai ekosistem dan spesies di seluruh planet. Salah satu dampak langsung dari perubahan iklim adalah perubahan habitat. Spesies yang tergantung pada suhu, curah hujan, lingkungan, yang khas menjadi terancam karena perubahan iklim mengubah kondisi tempat tinggal mereka. Contohnya, peningkatan suhu laut mengakibatkan pemutihan karang, merusak rumah bagi banyak spesies laut. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi pola migrasi dan perilaku reproduksi spesies. Beberapa spesies mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan iklim, sehingga menyebabkan penurunan populasi atau bahkan kepunaan lokal. Kemudian untuk ancaman yang ketiga ialah polusi udara dan kerusakan lingkungan. Polusi udara, air, dan tanah, serta kerusakan lingkungan adalah ancaman besar terhadap keanekaragaman hayati. Populasi udara dari emisi industri, kendaraan bermotor dapat meracuni udara, menyebabkan penurunan kualitas udara yang diperlukan oleh banyak organisme hidup termasuk manusia. Kemudian untuk ancamannya keempat yaitu spesies invasif asing. Spesies invasif adalah spesies yang tidak asli di suatu wilayah tetapi berhasil masuk dan berkembang biak di sana. Ketika spesies invasif ini menyebar, mereka dapat mengganggu ekosistem lokal dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan bersaing dengan spesies asli untuk sumber daya seperti makan, air, dan ruang hidup. Kemudian untuk yang kelima atau yang terakhir itu adalah penggunaan pestisida dan herbisida. Dalam pertanian dapat memberikan dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati. Pestisida seperti insektisida, herbisida, dan fungisida digunakan untuk mengendalikan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Namun, penggunaan berlebihan atau tidak terkendali dari zat kimia ini dapat meracuni organisme non-target yang penting dalam ekosistem. Misalnya, insektisida dapat membunuh serangga yang penting bagi makanan bagi burung dan mamalia, serta bagi penyerbukan tanaman. Di samping 5 poin itu, ada cara kita untuk pencegahan. Yang pertama, untuk pengundulan hutan. Kita dapat melindungi hutan dengan menetapkan area perlindungan seperti taman nasional, cagar alam, hutan lindung. Kemudian bisa menerapkan kebijakan kepada pengelola hutan yang berkelanjutan dengan mengatur penebangan kayu, melakukan penanaman kembali, dan melindungi habitat penting. Untuk perubahan iklim, kita dapat mengurangi emisi gas ramah kaca dengan menggunakan energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro, serta meningkatkan efisiensi energi. Kemudian mendorong kebijakan internasional untuk mengurangi emisi karbon. Kemudian mengembangkan strategi adaptasi yang dapat untuk menghadapi dampak perubahan iklim seperti membangun tanggul banjir dan menanam tanaman yang tahan kekeringan. Untuk populasi dan kerusakan lingkungan, kita dapat menanggulanginya dengan mengurangi populasi udara, dengan mengendalikan emisi dari industri dan kendaraan, serta meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mobil listrik. Menerapkan teknologi ramah lingkungan di industri seperti pengolahan limbah yang efisien dan teknologi pengurangan emisi, serta melaksanakan kampanye penyuluhan masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan limbah yang tepat. Untuk invasi spesies asing,
Yang pertama, kita bisa memantau dan mendeteksi spesies invasif yang masuk ke suatu wilayah, kemudian melakukan kontrol terhadap spesies tersebut dengan cara membasmi atau mengendalikan populasi mereka, dan memperketat pengawasan terhadap pergerakan barang dan hewan yang berpotensi membawa spesies tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan pestisida dan herbisida. Itu kita dapat mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida dengan beralih ke teknik pertanian organik, kemudian memanfaatkan metode pengendalian hama yang alami seperti menggunakan predator alami, pergiliran tanaman, dan penanaman tanaman pelindung. Kemudian memperketat regulasi terhadap penggunaan pestisida dan herbisida serta melakukan pemantauan terhadap dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Mungkin dengan menerapkan langkah-langkah tadi secara efektif itu bisa diharapkan dapat melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat bagi generasi mendatang. Mungkin itu saja video sekian dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.